الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأولياء من مسالك الأرض إلى مغارب خصوصا صاحب المولد قطب الملي علي بن محمد بن حسين الحبسي ثم إلى روح الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المهدى ثم إلى روح الحبيب محمد بن إدريس الحبسي ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين الإدريس ثم إلى روح الحبيب صالح بن مسلم الحميد ثم إلى روح الحبيب مسلم بن هادي الحميد ثم إلى روح الحبيب جعفر بن سهون السقاف ثم إلى ربي عبد القادر بالفقيه ثم إلى ربي عبد الله بالفقيه ثم إلى روحي Kiai Khalil Bangkalan ثم إلى Kiai Hasyim Asy'ari ثم إلى Kiai Hasan Genggong ثم إلى روحي Kiai Asad Sidobondo ثم إلى روحي Kiai Hamid Pasuruan ثم إلى روحي Kiai Salwani Abdan وخصوصا صاحب الولاية الموجودة في كلمة هادي ووسيم محمد البنجلي ثم إلى روح سيسمى الجليل ثم إلى روح سيسمى المليا ثم إلى روح سيد محمد زيني عبد الغني ثم إلى روح الحبيب حبيب بن عباس باسم ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح سوقي منتي ثم إلى سوقي جنة ثم إلى روح Lusa Salman di Abdan ثم إلى Khatib Dayan ثم إلى روح Pangeran Suryansa ثم إلى روح الحبيب Salim bin Jindan ثم إلى روح الحبيب Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang ثم إلى روح الحبيب Husain bin Abi Bakal itu Sulwar Batang ثم إلى روح الحبيب Abdullah bin Musin Al-Attas Empang ثم إلى روح سيهي ومربي روحي والجسدي الحبيب حسن bin Ahmad Baharun ثم إلى روح سيهي الحبيب محمد Al-Habsyi ثم إلى أرواح جميع مشايخه الذي يقول موضوع من أمره ما شاء الله يولي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله يجعل أولادنا وتلامذنا وجماعتنا وأهلنا ولمن هادر في هذا المجلس من أهل العلم ومن أهل التقى ومن أهل العبادة ومن أهل التقرب إليك يا الله على هذه النية وكما نوى علماء أسرافنا الصالحون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم قل يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل أمر حمنا يا غنوبي بك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا غنوبي بك يا عظيم أنت القديم قديم في الأجل وأنت اللطيف لطيف لم تجل أنت القديم قديم في الأجل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل
Nah, yang semangat persiapan malam minggu depan di Binuang. Yakin? Kesinian anak. Ah, ya, yang kosong di sini. Majuan, sip. Mau semangat? Angkat tangannya. Busoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Faruk. Yang mau muji Nabi Muhammad angkat tangannya semua dong. Yang di belakang. Laki-lakinya siap? Siap muji Nabi Muhammad? Lemas. Siap muji Nabi Muhammad? Angkat tangannya semua dong. Bussa ala anwar nabina Sidna Muhammad. Ya Allah. Tangannya semua di atas. Yang paling belakang lebih semangat dong.
Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, tutup langsung, gak usah dikasih jalan lagi. Tutup. Nah ya, jangan terlalu mepet, biasa aja, tutup aja. Nah, yang di belakang majuan, yang di belakang maju. Nah, terutama anak mudanya maju, yang semangat. Tutup tengahnya, enggak boleh lagi ada tengahnya. Ayo anak muda yang semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tutup tengahnya. Cepetan, biar banyak qasidah yang baru nanti ini. Cek. Mau lanjut? Yakin? I love you Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda. Yang lebih keras suaranya. Semuanya. Bila sering kau tinggalkan sholat, Lebih semangat. innalillah. Bila dirimu cinta, bila hatimu rindu, Itu baru pemuda. Masya Allah, Masya Allah. Jangan bilang kau pemuda. Angkat tangannya semua dong. Puji Nabi Muhammad. Yang di depan angkat tangannya semuanya. Yang laki-lakinya angkat tangannya semuanya. Puji Nabi Muhammad. Innalillah, Tes. innalillah. Salawat bila hatimu rindu Muhammad. Pemuda yang hebat, Masya Allah, Masya Allah. Pemuda yang sukses, yang dicinta oleh Nabi Tangannya semua di atas dong. Angkat tangannya semua dong. Lagi tukang selfie Lemas masih. pemuda Semua tangannya di atas. Gemar membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di Siap-siap. akhirat. Lebih Bisa semangat. berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, Oh, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Semuanya bareng-bareng. Jangan bilang kau pemuda. Suaranya semua. Semua. Bila sering kau bila dirimu cinta sholawat, itu baru pemuda. Oh, Asik. Atau dalam wajar, jangan biarkan setan buat kita sadar. hidup di dunia ini Hanyalah sebentar. sekali dosa. Siap-siap. Bareng-bareng semua. Ayo mohon bersamaku, buanglah semua kenangan masa lalu. Sudahlah daripada berpacaran dilarang agama. Lebih baik kita bersolawat bersama.
jadikan Amin, amin ya Allah. pecinta Nabi kelak bersama di surga. Amin ya Allah. Allahu Rabbi, jadikan kami pemuda pecinta Nabi kelak bersama di surga. Bareng-bareng semuanya. Kau pemuda kuat, jangan bentang-bentang badan. Bila diri kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila jiwa rindu Muhammad. Itu baru pemuda yang hebat, Masya Allah, Masya Allah. Masih mau lanjut? Yakin? Ridwan, mau lanjut? Sogi, takallam, aca-aca. Masih lanjut. Yang depan Bang yang semangat Mas ini. Lanjut enggak? Kurang keras, lanjut enggak? Angkat tangannya dong semuanya di atas. Kalau sudah angkat tangan semua baru lanjut ini. Yang belakang masih belum. Yang di depan juga Habib Shogi. Yang depan. Yang depan gak ngangkat loh Habib Oh Shogi. iya yang depan angkat tangan dong semuanya dong. Semuanya dong angkat tangannya. Muji Nabi Muhammad. Masa solawat majelis gini lemes semuanya. Semangat enggak? Yang di depan Habib Shogi. Yang depan sampai belakang angkat tangannya dong. Lanjut. Sholal Nabi Muhammad. Mama mau belajar, mau mengaji. Angkat tangannya seperti tadi, semuanya di atas. Ibu-ibu yang belakang angkat tangannya dong semua. Yang di depan dong, angkat tangannya semuanya. Mendekati, aku ingin jadi Ajib, memang ajib perjuang Nabi. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama semuanya Lebih jadi semangat dari yang tadi, perjuangan. siap. Siap, ayo kita aja ini. Rugi kalau tidak mendatangi. bila dirimu terus begini, mohonlah mintalah kepada Semangat jawara, ayo kita aja nehi. rugi kalau tidak mendatangi. Bila dirimu terus begitu, aku pulangkan kau. Semuanya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, ala taha rasulillah. Luar biasa. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Maunya aku bingung sendiri. Baru mau ngomong malah ditinggal pergi. Mondar-mandir sendiri bingung mau ngapain. Angkat tangan semuanya di atas. Gusti ampun. Siap-siap semua gaya. Akan disehat bila tak ada jatah kopi. Lama-lama begini bisa retak hatiku. Bisa kada mau. Ayo kita aja nehi. Rugi kalau tidak mendatangi. Bila dirimu terus begitu, mohonlah mintalah kepada Allah.
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mama belajar dan juga mau mengaji, bawa Tangannya di atas lagi dong ke semua. dalam majelis. Apalagi bila hari Jumat mendekati, aku ingin jadi pahlawan pejuang Nabi. Aji, memang Aji pejuang Nabi. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama semuanya jadi pejuang Nabi. Hayabak, ayo, kita aja begini. Rugi kalau tidak mendatangi. Bila dirimu terus begini, mohonlah mintalah kepada Allah. Kita aja nengi rugi kalau tidak mendatangi. Bila dirimu terus begitu, aku pulangkan. Oh, maunya aku marah, aku bingung sendiri. Baru mau ngomong malah ditinggal pergi. Mencari jamaah jalan ilahi. Ampun Gusti, ampuni hambamu ini. Bila diajak, ayo kita umpat. Bila terlambat bisa kada dapat tempat. Lama-lama begini bisa galau hatiku. Bisa kada mau. Ayo kita aja nengi rugi kalau tidak mendatangi. Bila dirimu terus begini, aku pulangkan kamu. Nah, mau lanjut? Yakin? Ini qasidah yang baru ya. Baru tadi jam 3 selesai, mau dicoba malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ustaz Ehwan, Allahumma sholli ala. Gak bunyi. Bassnya Ehwan gak naik. Ketipung. Satunya? Yang gak bunyi apanya? Oh ya. Ting-ting-tingnya kurang. Faruk. Udah? Belum? Naam. Siap? Angkat tangan semuanya. Oh, Masya Allah. Yang semangat. Angkat tangannya Allahumma semuanya, sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tangannya semua di atas. Solo. Kalau hanya niat datang ke majelisnya kulisan, buat Tangannya semua di
على النبي محمد. Nah, itu yang di belakang maju nih, banyak yang kosong di gang. Gangnya tutup, di atas sudah penuh Fathul Munib. Apa Habib yang ke belakang untuk majukan ente ke depan? Nah, yang kompak. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Naam, Saiful. Masih lanjut kah? Ngantuk kayak ini jamaah. Ngantuk Habib Shogi. Ngantuk kah? Ah, dikit aja. Ngantuk. Ngantuk Habib Shogi. Lanjut. Kurang keras, lanjut. Tangannya semua di atas. Angkat tangannya semuanya dong. Semuanya sampai belakang. Yang sebelah kiri belum mengangkat tangan Habib Shogi. Oh iya, yang sebelah kiri nih pindah belakang aja sudah. Kalau besok Gak usah duduk di depan lagi nih. Iya, pindah aja Lemas. besok ya. Iya, gak usah duduk depan lagi. Udah muda-muda kalah sama acil-acil itu. Iya. Ya kalau Cil. Nah, sip. Angkat tangan semuanya Angkat di tangan atas semua dong. dong. Shallallahu Nabi Muhammad. Sip. Barang-barang semuanya dong. Lebih semangat. Kulsan mania. Wanita kulsan mania. Jamaah kulsan mania. Paman kulsan mania. Kopaska kulsan mania. Ku rasakan pudar dalam Tangannya rasa semua di atas cinta dong. untuk Rasulku ini semua. Karena maksiat ada ingin ku lepas. Kulsan Madia mengajak salawat memuji baginda Nabi Muhammad bersama Habib Ali bin Ahmad sepertinya. Barang-barang semuanya. Inilah tempatnya untuk menghapus semua dosa. Karena dunia tak cukup usia. Mestinya maksiat yang pernah aku lakukan. Asik-asik hapuskan dengan Luar biasa. caraku beriman.
baca untuk menghapus semua dosa. Karena dunia tak cukup usia. Yang pernah aku lakukan, hapuskan dengan caraku beriman. Barang-barang lebih cepat. Ku rasakan, Ku rasa cinta yang ada untuk Rasulku ini semua. Karena maksiat ada inginku lepas semua. Bersama dia, Bersama dia mengajak salawat memujibat kita Nabi Muhammad bersama Habib Alimina sepertinya Siap-siap. bukan Lebih cepat. Inilah baca untuk menghapus semua dosa. Karena dunia tak cukup usia. Mestinya maksiat yang pernah aku lakukan dihapuskan dengan caraku beriman. Allahumma salli ala Muhammad. Naam. Lanjut. Indonesia. Mau lanjut? Kurang keras. Masih mau lanjut? Yang di belakang, yang di depan angkat tangannya semua dong. Muji Nabi Muhammad. Harus lebih keras suaranya karena lagu ini kita sering bawakan ya. Bareng-bareng ya semuanya. Angkat tangannya semuanya dong. Indonesia Asik. banyak suku dan Tangannya di atas semua lagi. Kekayaan yang harus kita Luar biasa. jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya. Mari kita rawat itu Bareng-bareng semuanya. semuanya. Tanah airku Indonesia, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Stop dulu. Lanjut. Habib Saugi tadi nggak kompak kepal tangannya Habib Saugi. Oh nggak kompak berarti udahan ini yang nggak kompak. Udahan ini. kayaknya ya. Lanjut nggak? Yang kompak tapi setuju? Yang kompak dong, angkat tangannya semuanya. Harus lebih Semuanya. semangat. Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita semua anak Indonesia jadi satu tulis tiwa Beda-beda tapi kita tetap satu jua. Asik. Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita. Sekali lagi kita Jadi satu padu itulah Semua tangannya di atas. kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam katulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua. Satu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita.
sadar. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam bersatu. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Stop lagi, stop. Yang di tengah tadi lemes banget. Angkat dong tangannya semua ya. Angkat tangannya. Suruh bulik. Kalau nggak ngangkat, sudahan aja kita ya. Iya, udahan. Pulangan aja. Ya. Cukup sampai di sini dah. Cukup aja sampai di sini. Yang mau lanjut sama yang mau udahan banyak yang mana? Mau lanjut apa mau udahan? Oh, banyak yang lanjut Ustadz masih. Yang mau lanjut, angkat tangannya dong. Harus lebih semangat, muji Nabi Muhammad. Insya Allah yang angkat tangan, Allah kabulkan semua hajatnya. Iya, betul. Yang di belakang daripada bepandiran, ngerumpi, mending angkat tangan solawatan aja semuanya ya. Siap? Nah, yang belum kawin udah cepet dapat jodohnya kalau angkat tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Semangat semua. Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Angkat tangannya semua dong. Semuanya lagi dong. Pok ame-ame belalang kupu-kupu, ayo rame-rame majlis yang kita tuju. Gulsan Mania itu nama majlis kita. Mari solawatan dan kita pengajian. Al-Khuluqul Hasan atau Gulsan Mania, itulah pesantren dan juga majelisnya. Habib Ali bin Aa itulah guru kita, pemimpin kita menuju jalan surga. Bong ame-ame belalang kupu-kupu, ayo rame-rame majlis yang kita tuju. Gulsan Mania itu nama majelisnya. Mari solawatan dan kita pengajian. Al-Khuluqul Hasan atau Gulsan Mania, itulah pesantren dan juga majelisnya. Habib Ali bin Aa itulah guru kita, pembimbing kita menuju jalan surga. Hati yang terus sedih atau yang susah gundah karena ujian Allah, sabar tiada salah. Doa di majlis ini harap syafaat Nabi. Mari sholawat bersama-sama. Waktu terus bergulir
tersingkir, berkahnya sampai akhir. Ini waktunya kita berzikir. Bareng-bareng semuanya. Angkat tangannya semuanya. Saling sapa menyapa dalam majelis ini. Marilah menghargai dan saling menghormati. Di dalam majelis ini buang iri juga dengki, nikmati majelis ini. Riakan sholawat Nabi, gembira bersama-sama kita muji Nabi Sallallahu. Wong ame-ame belalang kupu-kupu. Ayo rame-rame majelis yang kita tuju. Bersama dia itu nama majelis kita. Mari sholawatan dan kita pengajian. Al-khuluqul hasan atau pesan mania. Itulah pesantren dan juga majelisnya. Habib Ali bin A Itulah guru kita, pembimbing kita menuju jalan surga. hati yang terus sedih atau yang susah gundah karena ujian Allah, sabar tiada salah. Doa di majlis ini harap syafaat Nabi. Mari sholawat bersama-sama. Oh, waktu terus bergulir, sholawat tiada akhir. Dosa-dosa tersingkir, hidayah pun mengalir. Maksiat pun tersingkir, berkahnya sampai akhir. Ini waktunya kita berzikir. Siap-siap. Angkat tangannya semua. Saling sapa menyapa dalam majelis ini. Marilah menghargai dan saling menghormati. Di dalam majelis ini buang iri juga dengki, nikmati majelis ini. Riakan sholawat Nabi, gembira bersama-sama kita muji Nabi Sallallahu. Mau ame-ame Belalang kupu-kupu. Ayo rame-rame majelis yang kita tuju. Kesan mania itu nama majelisnya. Ngari sholawatan dan kita pengajian. Al-khuluqul hasan atau kulsan mania. Itulah pesantren dan juga majelisnya. Habib Ali bin Aa itulah guru kita, pembimbing kita menuju jalan surga. saling sapa menyapa dalam majelis ini. Marilah menghargai dan saling menghormati. Di dalam majelis ini buang iri juga dengki, nikmati majelis ini. Riakan sholawat Nabi, gembira bersama-sama kita puji Nabi Sallallahu. Bok ame-ame belalang kupu-kupu. Ayo rame-rame majelis yang kita tuju. Kesan mania itu nama majelisnya. Mari sholawatan dan kita pengajian. Al-khuluqul hasan atau kulsan mania. Itulah pesantren dan juga majelisnya. Habib Ali bin Aa itulah guru kita, pembimbing kita menuju jalan surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih mau lanjut? Udah jam 9 lebih tapi. Ngantuk kah? Jadi ini jamaah, Masya Allah tambah banyak. Apalagi kopaskanya bertambah ya sudah. Pejuang buat majelis bertambah. Jadi nyampaikan di sini, Anda nyampaikan Habib Ali guru kita bangga sama perjuangan kalian semua. Majelis tambah besar, tambah berkah, berkat perjuangan kita semua. Dan Alhamdulillah jamaah Kopaska laki-laki tidak kalah banyaknya sama cewek sekarang. Tapi yang Habib sayangkan di sini kok semangatnya kalah sama jamaah yang biasanya ini. Habib pengen lihat mana semangatnya jamaah Kopaska ini. Angkat tangan dong. Yang mau jadi pejuang di sini siapa? Wah dikit masih. Angkat tangan semuanya. Lanjut. Lemas masih lanjut. Jangan sampai kayak tadi sebelumnya. Harus lebih semangat sekarang, setuju? Lanjut. Sallallahu Nabi Muhammad. Lebih semangat dari tadi, tangannya di atas dong semuanya. Kopaska semuanya jamaah angkat tangannya di atas.
ingin syafaatnya Nabi melalui Habib Ali, Habib Ali. Ibarat Ka'bah, Habib Ali dikelilingi umatnya. Kami tak mau jauh dari zuriatnya Nabi. Kami Siap-siap, tangannya di atas semua ya. semuanya. Hanya dia, Hanya dia. bersama dia, yang ada di antara jantung hati, tempatnya ilmu, tempat mengaji, tempat curahan hati yang damai. Bosan mania, jamaahnya banyak yang muda-muda, yang tua-tua, yang jomblo-jomblo, sampai yang janda-janda yang membara. Oh guru, doakan kami dalam majelis ini, meminta doamu. Ragu, hilangkan di pikiran dan hati. Bila ingin syafaatnya Nabi, cintailah juriat Nabi, juriat Nabi. Ibarat Ka'bah, Habib Ali dikelilingi Umatnya kami tak mau jauh dari zuriatnya Nabi. Kami tak Semua tangannya di atas. hanya dia, hanya dia semua. bersama dia, yang ada di antara jantung hati, tempatnya ilmu, tempat mengaji, tempat curahan hati yang damai. Gulsan mania, jamaahnya banyak yang muda-muda, yang tua-tua, yang jomblo-jomblo, sampai yang janda-janda yang membara. Oh guru, doakan kami dalam majelis ini, meminta doamu. Mari kita baca Al-Fatihah kepada Jihan Zanaira Askadina binti Sahrifani yang ketiga tahun dan Muhammad Rafi bin Mahyuni yang ke-17 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak ini anak yang salehah dan mudah-mudahan bisa manfaat bagi nusa dan bangsa. Allah Ta'ala mudahkan kepada mereka berdua memahami ilmunya Nabi Muhammad SAW, dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadihi niyya al-Fatihah. Amin. Dan informasi insya Allah malam minggu yang akan datang kita acaranya di Binu. Majelis sudah beli 2 mobil bis mini sama mobil pengawalan expander. Insya Allah doakan
bulan minggu yang akan datang ada tanah yang mau dijual dekat Pondok Habib yang di Manara. Dana Habib masih kurang, doakan mudahan Allah memberikan kemudahan dan jalannya, dan mudah-mudahan dari rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Ini kita belajar ilmu kelas atas, cuman Habib mudahkan kepada kalian memahami, insya Allah barokah. Dan anak berikan arti yang mudah, terutama kepada anak muda. Ini pelajaran hikam soalnya. Qala al-muallif al-wali at-taqi al-imam Ibn Athaillah. Anak-anak kecil duduk, duduk itu. Duduk. Naam, qala al-muallif al-wali at-taqi al-kutub al-habib. Qala al-muallif al-wali at-taqi al-imam Ibn Athaillah al-Iskandari nafa Allah bihi wa bi ulumi fi duran amir ila anqal ihalatukal a'mal ala wujudil faragi min ru'unatin nafsi. Daripada kebodohan jiwa seseorang itu adalah apabila perbuatan amal baik yang akan kita lakukan dipending atau ditunda untuk mencari amal baik yang lainnya. Artinya, kalau pian dikasih kesempatan untuk ibadah, jangan ditunda itu ibadah. Kalau pian ingin kesempatan mau melaksanakan sholat duha niat, jangan dipikir dan ditunda, langsung ente sholat. Ketika ente perbuatan baik ingin ditunda untuk besok, berarti jiwanya itu masih terbelenggu dalam keadaan bodoh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka kita semuanya. Kenapa sih? Apa penyebabnya manusia itu sulit untuk melakukan amal baik? Sebabnya kata Ibn Athaillah cuma ada 3. Idza kana al-'abdu multabisan bihali min ahwalid dunya wa kana lahu fiha suklun yamna'u min al-'amali bil a'mali salihah wa hala dzalika al-'amal ala faragi min tilkal asghal wa qala idza tafarragat, dan seterusnya. Pertama, yang membuat manusia itu malas untuk melakukan kebaikan sehingga kehidupan manusia itu sulit untuk mencari rezeki yang berkah, sulit untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah, sulit untuk mendidik istrinya menjadi wanita yang solehah, karena 3 hal kata beliau. Yang pertama adalah yufad dunya anil akhirah, dia lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Kalau kerjaan istiqomah tidak pernah absen, tapi kalau untuk pengetahuan dia kepada Allahnya masih ditunda-tunda. Kalau semangat dia nambah ibadahnya, kalau lagi semangat ngajinya ditambah. Ini penyebab manusia jauh mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan dia. Coba ente lihat manusia yang banyak hidupnya dengan Allah, walaupun penghasilannya sedikit, tapi berkah kehidupannya, berkah rezekinya, berkah di dalam keluarganya. Saya banyak menyaksikan dulu di kampung saya itu, anak sebelum SD mereka ngaji sudah hatam Al-Quran rata-rata. Itu rumahnya dari bambu, tanahnya, lantainya, keramiknya itu tanah, tapi disapu setiap hari. Cuman mereka itu kalau sholat ke masjid istiqomah, bapak ibunya itu jalan kaki. Padahal jalan kakinya itu ada mungkin setengah kilo. Cuman mereka jalan kaki istiqomah. Habis jalan kaki sholat subuh berjamaah, pulang ke rumahnya ngambil cangkul, ngambil cuit ke sawah, dia ladang sampai naik haji. Keistiqomahan yang mereka lakukan, ubudiyahnya dengan Allah tidak dia tinggalkan. Tapi apa yang terjadi? Bisa naik haji. Kenapa? Istiqomah, keluarganya adem,
Makannya itu iwak karing dengan sambal terasi sudah nyaman makannya. Nggak ada mikirin sakit, nggak ada apa. Usianya lawas-lawas, ada yang 80 tahun, 90 tahun. Nikmat hidup mereka. Kenapa? Karena mereka lebih mendahulukan ibadahnya, mereka lebih mendahulukan sholatnya. 70% dia lakukan untuk Allah, 30% dia lakukan untuk perutnya aja. Dari sini Anda akan mendapatkan keberkahan kehidupan. Coba lihat orang-orang saat ini. Yang 70% atau yang 90% dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, walaupun uangnya dia banyak, walaupun asetnya dia banyak, tapi dia tidak bakal pernah tentrem jiwanya, hatinya. Dia selalu mengeluh dengan masalah, dia selalu akan merasakan kurang di dalam kehidupannya. Enggak bakalan dia merasa cukup. Itu lihat manusia yang lebih banyak ke dunianya daripada akhiratnya, pasti kayak gitu. Atau lagi, apalagi dia dalam keadaan susah, tapi dalam otaknya lebih banyak kepada duniawinya daripada akhiratnya, itu hidupnya itu nggak kenal haram-haram lagi dia. Yang penting hantub aja, ini bahaya. Apapun mau halal tidak mengenal dosa lagi, dia akan makan semuanya. Kenapa? Karena sudah kemiskinan menimpa diri dia dan dia lupa dengan Tuhannya, sehingga yang akan mengedepankan kehidupan dia hawa nafsunya. Dia sibuk kerja, bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja, sehingga anaknya bergaul dengan anak yang nggak baik, terjerumus narkoba, anaknya berani lawan kuitannya, anaknya nggak bisa lagi berbakti sama ibunya. Kenapa? Karena dia nggak ada lagi siapa yang mau dicontoh. Yang mau dicontoh di dalam rumah tangga, ibunya nggak ada di rumahnya, bapaknya nggak ada di rumahnya. Lalu bagaimana pendidikan itu yang akan membina anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, kalau kita lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya? Yang kedua, yang menyebabkan manusia itu tidak pernah puas dengan dunia yang dia berikan, sehingga dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia itu baru bangga kalau mempunyai anak sukses kaya. Dia bangga kalau anaknya ulang tahun, dirayakan, diapakan. Tapi dia nggak pernah bangga kalau anaknya hatam Al-Quran, tidak mau dirayakan. Dia nggak pernah bangga kalau anaknya hafal Al-Quran. Dia nggak bangga kalau anaknya hafal hadis. Buktinya 11 tahun Habib di sini, nggak ada ibu-ibu datang minta doa, Habib anak saya hafal Al-Quran, Habib anak saya hatam Al-Quran. Nggak ada. Yang ada ulang tahun toh yang ada. Hampir setiap malam Sabtu, bapak ibu ngirim anaknya bacakan doa ulang tahun, ulang tahun, ulang tahun. Kuping Habib sampai buntu, tidak pernah mendengar dari kalian ini. Beb, anak saya hatam Al-Quran, doakan selamat berkah. Habib, anak saya sudah hebat sembayangnya, berjamaahnya. Habib, anak saya sudah hebat bakti sama orang tuanya. Gak ada. 11 tahun Anda mengaji, mana ilmu yang Anda dapatkan? Justru makin kencang, makin gembor untuk ulang tahun aja. Berarti di sini menunjukkan Anda lebih memprioritaskan kepada ulang tahun anaknya daripada keselamatan anaknya. Habib sampai 40 tahun belum pernah ulang tahun. Tapi Anda ke bawah orang barat, aji bangga ulang tahun. Ulang tahun yang sesungguhnya kalau Anda wafat dalam keadaan husnul khotimah, itulah ulang tahun. Hari Anda baru menghadap Allah dan Nabi Muhammad dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Itu ulang tahun yang sesungguhnya. Yang kedua, kata Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari, yang menyebabkan manusia itu malas di dalam ibadahnya, malas untuk dekat kepada Allah, yunggalu anil amalil ibadah hatta yajidal waqtal faraq. Dia itu mau ibadah, mau ke pengajian, selalu ditunda. Oh enggak, bisa malam Sabtu depan, sekarang kosong. Mau pengajiannya, oh enggak lagi capek, malas, keoyuhan cari duit, tunda minggu depan. Dan ini penyebab diantaranya dia jauh dari Allah, sehingga berkah rezekinya dicabut oleh Allah, berkah keluarganya dicabut oleh Allah. Maka dia bingung ketika nggak punya uang, nggak bingung kalau anaknya nggak sholat, bingung dia kalau ngelihat anaknya
nggak kerja, dan dia nggak bingung kalau ngelihat anaknya nggak ngerti tentang hukum syariat. Ini terjadi. Kalau ini sudah terjadi, halas, perbanyak majelisnya, perbanyak ulamanya, perbanyak habaibnya, nggak bakalan pengaruh daripada murka Allah akan diturunkan kepada kita. Kenapa? Karena orang tua pada saat ini nggak sadar lagi, ibu bapaknya sudah nggak mampu lagi untuk membimbing anak dan istrinya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu anak itu menjadi soleh dan solehah tergantung ibunya. Kalau ibunya nggak solehah, jangan mimpi Anda akan mempunyai anak yang soleh dan solehah. Ibu itu akan menjadi wanita yang solehah dari mana? Tergantung bapaknya. Kalau bapaknya membimbing dia dengan bimbingan Nabi Muhammad, kalau bapaknya mendidik dia dengan didikan ajaran Nabi Muhammad, pastikan anak Anda akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena yang selalu ada di rumah ibu, anak akan memandang ibu, anak akan memandang sifat ibu, anak akan memandang tutur kata ibu, anak akan memandang aktivitas ibu yang ada di rumah. 80% tabiat sir ibu kepada anak. Tapi kalau ibunya suka keluyuran, ibunya suka menggosip, ibunya nggak suka ibadah, ibunya tidak sholat malam, ibunya setiap bulan nggak hatam Al-Quran, anaknya mau disimpan dimanapun, ujung-ujungnya nanti cari gawian pulangnya dari pondok, ujung-ujungnya pun nanti dia akan bingung cari kerjaan, bukan mengamalkan ilmunya. Ilmu yang Anda miliki akan membawa Anda kaya, ilmu yang Anda miliki akan membawa Anda dimuliakan oleh Allah, ilmu yang Anda miliki akan Anda agungkan di dunia sampai ke akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ironisnya apabila ada penuntut ilmu, menjadi ulama, menjadi ustadz, pulang ke rumahnya bingung cari kerjaan, pulang ke rumahnya menjadi tukang ojek lagi, pulang ke rumahnya mencari kerjaan lagi. Subhanallah, dia lupa dengan jaminan Allah. Barang siapa yang menyenangkan Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah, pasti setiap masalah yang menimpa dia akan dikasih jalan keluar oleh Allah, dan rezekinya akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan Allah. Kalau jaminan Bapak kepada saya belum tentu saya yakin, tapi kalau sudah Allah menjamin, saya pasti yakin. Saya mau tanya, Anda lebih yakin sama Allah apa sama iming-iming manusia? Anda meyakinin Allah itu ada? Anda yakin kalau Anda akan meninggal dunia? Siapa yang mencabut nyawa Anda? Allah. Lalu kenapa Anda tidak percaya dengan Allah? Kata Allah, hai kaum muslimin, tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Setelah Anda tahu ilmu, setelah Anda mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, maka silahkan mau sekolah ke Amerika, monggo. Mau sekolah ke Australia, monggo. Tidak ada masalah. Kenapa? Ilmunya sudah manpan, ilmunya sudah luar biasa, akidahnya sudah kuat. Saya bingung. Jujur saya, sholawat yang dibaca tadi itu saya sebetulnya nggak senang sama sekali. Tapi pada zaman yang mengajak saya untuk begini, melihat anak-anak muda, kalau nggak diajak rame semacam ini, dia akan menjadi premanisme, dia akan menjadi mabuk-mabukan. Kenapa? Karena dia nggak punya contoh lagi. Ngelihat ibu bapaknya sudah nggak ada di rumahnya lagi. Mereka ngelihat ibu sama bapaknya bertengkar. Mereka ngelihat ibu dan bapaknya selalu tidak ngasih contoh yang baik, sehingga anak itu nggak betah tinggal di rumah. Dia lebih betah duduk sama teman-temannya. Kenapa kok anak Anda lebih betah duduk sama teman-temannya? Karena Anda meninggalkan ajaran Nabi Muhammad di dalam rumah Anda. Anda meninggalkan didikan Nabi Muhammad dalam rumah Anda, sehingga pantas anak Anda tidak betah dengan Anda. Pantas anak Anda tidak bisa mencontoh Anda. Kenapa? Bagaimana saya akan mencontoh ibu saya? Bagaimana saya akan mencontoh abah saya? Wong abah dan ibu saya nggak pernah ada di rumah. Sekali datang ke rumah cuma ngomel-ngomel doang. Ini bukan idola saya. Idola siapa? Dia nongkrong sama anak bajingan, dia nongkrong dengan anting-anting, jadi preman, mabuk tepi jalan. Kenapa? Masuk ke rumah galau, di luar juga galau. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Didik anak mereka. Al-bi'ah tu'asiru, lingkungan akan mempengaruhi. Yang ketiga, amalu yunggol li'anna niyatahu tagayyarat hatta do'ofa niyatahu hada jahil. Yang ketiga, dia suka
Diem. Panas. Masuk kamar. Ah, Salim, ayo. Yang ketiga, dia suka menunda-nunda perbuatan baik sehingga niat yang diniatkan menjadi lemah sehingga dia malas. Begini, aku mulai nanti akan ngaji Quran, akan istiqomah. Niat semacam itu enggak terjadi. Kenapa? Nanti setelah nyampe ke waktu itu niat ente akan menjadi lemah. Enggak usah nunggu nanti. Aku nanti kepingin ngaji, enggak usah nanti, langsung ambil Quran ngaji sekarang. Kalau ente tunda-tunda begitu, enggak bakalan. Nanti nyampe waktu itu, niat ente akan menjadi lemah, kata Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Akan jadi lemah, jangan jadi tunda-tunda. Resep mau berkah rezeki Anda. Resep mau berkah anak-anak Anda. Berkah dalam keluarga Anda. Contoh, Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau selalu dinasihatin oleh abahnya. Wahai anakku, kata dia, jangan tinggalkan majelis dimanapun ada majelis, datangilah. Walaupun kamu dalam keadaan sakit apapun, niatkan kalau kamu sakit akan disembuhkan oleh Allah. Karena wasiat abahnya, ini wasiat abahnya. Wahai anakku, jangan tinggalkan majelis dimanapun Anda berada. Walaupun dalam keadaan sakit apapun bentuknya, niatkan kalau Anda sakit dengan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia dengan nasihat abah dilaksanakan, datang ke majelis-majelis sehingga beliau menjadi wali kutub. Kenapa? Karena perintah abahnya disuruh ngaji ke semua tempat kebaikan oleh wasiat abahnya. Ente lihat. Kenapa Al-Imam Ahmad menyuruh anaknya semacam itu walaupun sakit? Sekarang Anda mau tanya sama Anda. Pernahkah Anda mendidik anak Anda? Wahai anakku, jangan sampai tidak ngaji engkau wahai anak. Cukup ibu yang bodoh kayak gini. Kamu ngaji. Nanti bawa ke tuan gurunya, wahai guru kalau anakku nggak ngaji pukul. Aku ikhlas. Didik dia dengan baik-baik. Kalau nakal pukul. Kalau Habib lain. Ini anak saya titipkan kepada engkau wahai Habib Hasan. Kalau nakal pukul, bunuh pun sekali saya ikhlas, kata abah saya. Itu saya gemetaran, disuruh bunuh ikhlas. Bahkan waktu saya sakit, saya nelpon abah, bah saya mau pulang bah, kata dokter saya sakit, pas sudah di pondok aja nak. Bah nanti kalau saya mati, syahid masuk ke dalam surga, abah gak ada tanggungan. Allah, dengar kata-kata itu sudah saya tinggal di pondok, saya gak mau pulang ke rumah. Kenapa? Karena wasiat abah yang mendidik, jadi pantas kalau anaknya jadi kayak begini. Beda sama pian. Kenapa pian mendidiknya begitu? Karena pian tidak tahu ilmunya Nabi Muhammad. Pian menyuruh anaknya sekolah, nak sekolah. Ngapain sekolah mah? Supaya mudah cari kerjaan. Sekolah itu bukan mudah cari kerjaan. Sekolah itu dijadikan supaya Anda pintar, cerdas sehingga bisa menggunakan akal sehat Anda. Kalau seandainya sekolah itu menjamin Anda untuk kaya, saya orang kaya dong, saya sarjana. Enggak. Banyak di Kalimantan ini enggak sekolah, duitnya banyak. Banyak mereka yang enggak kuliah, uangnya banyak. Ini Pak Haji nih. Jangan sampai ente membuang besi depan rumahnya, ketangkep oleh dia. Langsung diambil jadi duit. Berarti tangan baroh. Tenang. Jangan sampai buang besi sembarangan. Kalau ketahuan timnya dia, hilang itu besi. Kenapa? Dia bisa tahu kalau besi itu bisa jadi hebat ini. Betul? Al-Habib Ali Al-Asi mengatakan begini. Hancurkan badan Anda. Hancurkan diri Anda dengan ibadah. Sebelum hancur diri Anda. Diri kita kan pasti hancur. Kata beliau, hancurkan diri Anda dengan ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah banyak.
Kita mau begawe niat ngasih nafkah itu ibadah. Kita mau sholat untuk dekat sama Allah itu ibadah. Kita mau ngaji itu ibadah. Semuanya itu ibadah. Hancurkan badan Anda untuk ibadah sebelum badan Anda hancur, kata beliau. Subhanallah. Kalau ente enggak, hancurkan badan Anda dengan narkoba, teler, stres. Ada yang ngelempok, jangan ngelempok. Ngelempok nyiksa Anda. Kalau ente mau mabuk itu sepiteng santri ente sedot. Insya Allah mabuk. 3 kali sedotan, Anda jamin ente pingsan. Betul? Jangan ngelempok lagi, nggak bagus. Terutama jawab Al-Quran mania, mabuknya hanya kepada Allah. Nah. Kata Nabi Muhammad SAW, ini kau sudah tua, ingat kitab aja sulit. Minhu man la yasba'ani talibil ilm wa talibid dunya. 2 hal. Mereka tidak akan pernah merasa lapar dan tidak akan pernah merasa kenyang. Apa? Ketika dia mabuk dengan ilmunya. Yang kedua, ketika dia mabuk dengan dunianya. Itu lihat. Manusia kalau sudah senang dengan ilmunya, dia tidak akan pernah puas dengan ilmu. Terus dia akan mengkaji, dia akan dipraktekkan untuk pengenalan dia dengan Allah. Manusia yang sudah senang dengan hartanya, sudah kaya dia, cukup dibakar, gak bakal puas. Terus dia akan meningkatkan. Kenapa? Karena 2 hal itu tidak bakal pernah kenyang. Sekarang introspeksi, ente lebih banyak ke dunianya apakah akhiratnya? Kalau bisa, dunianya 30%, 70%-nya untuk akhiratnya. Berkah hidup Anda. Tidak usah kaya-kaya, mobil punya 10 cukup. Tapi untuk umat, tidak usah kaya-kaya. Untuk tidak bisa beli mobil, ya mobil-mobilan. Dulu saya waktu mondok, ini rahasianya mondok ini ya. Anak kasih rahasia biar. Dulu Habib waktu mondok itu, ada teman Habib itu, ibu bapaknya datang pakai mobil Cherry. Bawa nasi bungkus, dibungkus pakai daun. Di situ dia ada hintalo, sambal terasi, anak dipanggil ikut makan. Nyamannya makan tuh lahap, biasa makan tempe, hintalo, sambal terasi. Ya Habib renungkan, mengatakan, kapan ulun punya mobil Cherry kayak ini ya Allah. Kepingin punya mobil Cherry. Siapa gak kepingin ya? Mobil Cherry pintu 2 waktu itu. Gaya itu. Setelah ulun lulus, mobil Cherry itu jadi taksi di Madura. Kada hak kalau ulun dari punya Cherry ini ha. Lalu anak minta sama Allah jadi ustadz ngajar jalan kaki ke Pak Alawi. Setelah jalan kaki jauh waktu 3 kilo, anak minta, ya Allah, aku ini membawa ilmunya Nabi Muhammad, masa saya jalan kaki ya Allah? Aku minta rezeki yang halal yang berkah kepada engkau untuk bawa sarana supaya ilmu ini enggak dihina. Di tepi jalan lihat bungkusan es Camilo. Apa ini? Es. Anak telepon teman saya Surabaya, Pul, ente tahu ini esnya? Oh tahu Habib, itu murah Habib, 250 rupiah. Oh naam, Habib itu pakai sepeda motor Tornado, ngong ke Surabaya, beli es dibungkus di belakang sepeda, berapa karung, anak bawa semuanya sampai ke pondok. Pertama kali Habib bisnis es gara-gara mau ke Balawi. Itu dikompa pakai minumnya mandi burung itu, pakai selang jarum, sutek masukin kulkas, lawas capek tangan kayak kuli. Aduh gimana, sambil berpikir Habib kok kayak gini nggak bisa lagi, capek ini. Akhirnya Habib ngelihat ke rumah teman, lihat akuarium itu loh, kok bisa air masuk keluar, oh ini bisa mungkin. Anda ambil filternya akuarium itu tak, Anda masukin ke ember selangnya, Anda hidupin, ternyata laju, langsung set. Punya karyawan 4, Ustadz Solihin, Muhammad bin Gosim, karyawan Anda tuh banyak waktu itu. Habib mempunyai omset setiap hari untungnya 350.000. Anak kasih kenyang, asal tidak, anak belikan kulkas 2, setiap hari anak belikan cabai 1 kilo, sawi, sayur-sayuran, biar ustadznya gendut-gendut, sahabibnya gendut waktu itu. Gak nyangka, ya Allah punya uang 350.000. 2 minggu Habib langsung beli sepeda motor
Revo absolut. Oh, Habib Ali. Hah? Setelah itu, ini Allah Ta'ala menumpahkan rezeki kepada saya. Ya Allah, ana dimanja oleh Allah. Habis itu, Anda tahu? Habib mempunyai ayam. Beli 2 ekor ayam. Sampai ayam Habib 300 ekor. Nasi yang dibuang Habib cuci kasih makan ke ayam. Itu setiap hari Habib mengambil telur ayam itu sampai 200 biji. Anda jual dapat uang banyak waktu itu. Jadi omset Habib dalam satu hari waktu itu sampai 600.000. Habis itu Habib beli kambing 2 sampai 18 ekor kambing Habib di kampung itu. Habib bisnis lagi bebek saking kaya. Habib Ali makin banyak usahanya. Lalu Habib Ali malas belajar. Ini teng-teng setan sudah datang. Yang dulunya ngapal ini hilang seberataan. Kenapa? Pundi-pundi uang. Aku akan jadi orang sukses. Hilang ilmunya. Habis itu Habib melambah bisnis konveksi. Mengorder ke Madura. Anak kirim ke Madura. Anak kirim ke Lumajang. Anak kirim ke Pelangka. Masuk pasar, keluar pasar Habib. Pembisnis. Banyak haji-haji yang punya utang gak bayar sama Habib. Ingat, bukan Habib tuh yang punya utang haji. Haji-haji punya utang juga banyak, Habib gak bayar. Akhirnya Habib ikhlaskan semuanya. Makin banyak harta Habib milikin, kok makin sulit ibadah begini ini. Allah. Gak pernah mimpi Habib Hasan lagi. Gak pernah apa-apa. Galau hidup itu. Kawin. Setelah kawin Habib, habis uang Habib seberataan. Tapi nikmat, pembuangan darah putih banyak, seger, tidak punya uang nikmat, betul jabat? Enak, itu sampai habang-habang. Berarti nggak punya uang penting ada bininya. Habis itu Habib bekerja, ngikutin mertua, jaga sepatu. Istri saya selalu membelikan saya celana levis, baju hem. Anak nak pondok kok dibuat gaul di hati anak. Ya biarkan, anak ikutin sudah gayanya. Karena istri saya anak orang kaya. Habis itu ulun mau pijet. Tidak mau anak pijet abal-abal. Anak mau pijet di Junjung Buih. Jadi pijetnya pakai AC. Bos-bos pijet, anak mau pijet di situ. Habis pijet, penampilan anak kan gagah waktu itu. Masih ganteng, tidak gendut begini. Akhirnya tukang pijetnya ngomong, Habib gimana gini-gini? Pas cewek datang. Itu siapa itu kok cakep? Bos batu bara, pulang aja itu temannya. Bos batu bara di mana? Akhirnya dengar gitu istri anak mungkin marah ke ulun. Ya sudah, besok itu pakai sarung. Alhamdulillah pakai sarung sudah. Jadi ustadz lagi. Renung Habib, gimana cari usaha waktu itu? Lalu teman saya Habib Yahya Al-Muhdar nelpon, ya Ali, anak punya barang 10 kodi. Ente jual. Beb, Afan, anak gak punya fulus, kalau saya tidak punya uang anak. Udah bawa, nanti bayar. Oh, naam, dia kasih. Habis itu Habib diundang ceramah. Habis ceramah Habib buka lapak jualan. Ini Habib jual baju muslim, jual sarung. Habib enggak jual barokah ya, mau beli-beli kada-kada. Waktu itu Habib jual ngambil untung 5.000, 10.000. Ternyata disimpan banyak yang ngambil. Anak mikir, kok banyak yang ngambil. Orang beli ke Habib. Anak tanya di toko-toko. Oh ternyata di toko-toko harga baju punya saya harganya 75. Habib jual 55. Akhirnya banyak beli. Enggak punya setan, enggak punya apa. Akhirnya anak buka di depan rumah. Pakai etalase kecil. Pecah-pecah diminta ke Abah. Habib kasih solasi yang bagus. Akhirnya ada ibu-ibu beli baju. Alhamdulillah rame. Habib ziarah ke malam pengajian keliling kampung, ke Kampung Gedang. Itu Kampung Gedang itu pertama kali pengajian banyak yang mabuk, jual zenil, berkelahi setiap hari kerjaannya. Nggak tahu, nggak ada kerja. Biasa nonton film itu mungkin apa? Film Beli Prima atau film Mak Lampir suka kelahi. Habis itu Habib ngomong sama mertua Habib, anak ini kepingin jualan di Ramayana. Mau nyewa toko apa? Kata mertua, pakai aja itu toko. Alhamdulillah. Kalau ada uang, bayar. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Buka toko di Ramayana, anak pajang. Itu orang nggak ada yang beli. Dibuat terowongan mina ente.
Karena anak cincang-cincang gini bajunya. Itu karyawan anak sampai sekarang masih ada semuanya. Habis itu mikir anak punya kenalan dari pabrik Zainir, Duha, dikirim banyak sampai punya utang 600 juta waktu itu. Tapi per hari omsetnya 100 juta, 1 juta sampai banyak anak punya uang. Alhamdulillah punya uang banyak. Ini anak lihat orang Alabiu, anak lihat orang Amunte. Oh ternyata mereka kalau sudah punya uang nggak beli mobil-mobil, dia beli tanah, nukar tanah. Oh naam, punya uang Habib beli tanah, punya uang setiap tahun beli tanah, sampai 10 hektar tanah Habib. Kok hubud dunia. Habis itu sudah anak ceraikan itu dunia, anak nggak mau kerja lagi, tapi yang kerja tetap ada karyawan. Habib fokus dengan ilmu, ngaji lagi, ngurusin anak-anak sama bini. Ke toko itu jarang. Kalau seandainya mau mencuri uang saya ya Fatul Munib itu. Sama Adi itu bisa, sama Mehmet yang gendut tuh mana, itu bisa mencuri uang saya. Anak nggak tahu lagi, sana sudah pasrah sama Allah, anak nggak punya uang. Kemarin ada orang mau jual tanah kepada Habib. Pas di samping pondok untuk pelebaran masjid. Ana bilang kasih waktu 1 minggu. Kenapa? Baru beli mobil. Sudah ada orang jual tanah. Ya sudah, tunggu 1 minggu. Ditanya oleh ada uang enggak? 1000 pun enggak ada uang. Habis uang Habib tinggi sekarang. Tukang 4 begawe. Tunggu, ana malam ini memegang tasbih dulu. Insya Allah ada. Itu semuanya kekurangan uang mobil apa. Ana istighfar, ya Allah gak ada uang kemana. Terpaksa saya datang kepada Bos Muri. Ini orangnya baik. Sama siapa saya datang waktu itu? Oh sama Jawad sama Salam. Ana datang kepada dia. Alhamdulillah ada Habib. Cuman gak bisa langsung. Hati menjadi lega. Ngutang bukan dikasih ngutang itu bos. Ya. Alhamdulillah. Mobilnya sudah bagus demi kalian seberatan. Alhamdulillah. Panjang ceritanya sampai hari ini. Sehingga ana bikin majelis semewah mungkin supaya kalian bahagia. Kenapa? Saya nggak mau majelis itu tidak mewah dan tidak indah. Supaya majelisnya Nabi Muhammad tetap mulia, tetap dihormatin. Betul? Ini majelis bukan majelis Habib, majelis kita bersama. Itu tahu nggak pembangunan itu semuanya? Ya dari sumbangan kalian itu semuanya Habib bangunkan, Habib belikan mobil. Habib pikirkan ente supaya nanti ikut rombongan Habib masuk ke dalam surga. Amin. Terutama anak-anak muda makin berkembang semangat. Anak senang sama kalian. Mudah tambah sukses. Dan nanti Habib pilih yang menjadi pengawal-pengawal Habib yang cerdas EQ-nya. Nanti lapor ke Pak Salman. Dia pengawalan Habib nanti pakai rompi, pakai celana, pakai topi, pakai hem, pakai sepatu. Itu namanya pengawalan elit yang menentukan duduknya Habib di mana. Nanti akan di-briefing oleh tim pembriefing yang dibimbing oleh Abdul Salam sama Habib Sogi setelah anak kasih buku panduannya. Kesimpulannya adalah pada malam ini adalah kebaikan itu enggak usah dipikir lagi, langsung jalankan dengan istiqomah, insya Allah biar berkah dunia sampai akhirat nanti. Paham? Yang terakhir, kepada ibu-ibu yang hadir pada malam ini, selalu memohon kepada Allah dalam majelis, ya Allah berikan aku anak yang soleh dan solehah. Itu kalau laki pian mecal nakal, ya Allah rubahlah hati suami saya, jangan marahin dia, insya Allah akan berubah. Betul? Kalau mempunyai bini mecal atau nakal, doakan ya Allah kembalikan ke jalan yang diridhoi. Jangan ditegur mereka. Tugasnya ibu mendoakan dan bukan menegur. Jangan sok pahlawan ngasih nasihat suami, jangan. Nasihat ibu kepada suami dengan praktek, dengan akhlak, maka bapak akan luluh. Tapi kalau nasihat ibu kepada suami dengan omelan, dengan ngomong, bapak itu diem tapi di belakangnya bisa kawin 2, 3, 4. Hati-hati. Hati-hati. Itu pesan Habib. Ibu ingin menasihatin suami ibu, jangan banyak tanya, jangan ngomelin. Caranya gimana? Dengan doa, layanin dengan baik. Insya Allah suami bapak ibu akan setia. Tapi kalau ibu berani ngomel sama bapak, ibu berani memarahi bapaknya, bapak akan diam. Karena kasihan sama anak-anaknya. Tapi di belakang bapaknya akan nambah dapur 2, 3, 4. Bukan salah Habib, salah pian sebelataan. Ingat, istri yang solehah
nggak mau ngomel. Apapun yang dilakukan oleh suami, ini semuanya dari Allah, ini salahku. Kalau ibu kayak gitu, waliyah pian bu. Pasti dicintai oleh Nabi Muhammad. Nanti kalau lihat lakinya nggak pernah pulang rumah, mengatakan, ya Allah, salah apa aku ya Allah. Selalu Anda menyalahkan diri Anda, tidak pernah menyalahkan suami Anda, maka Anda akan menjadi wanita soleha. Seandainya Anda janda, ribuan wanita, ribuan laki-laki daftar ingin jadi suami Anda. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau mulut Anda kayak bebek non stop, kalau Anda jadi janda sampai kapanpun nggak mau kawin sama Anda. Kenapa? Mulutnya kayak bebek, sulit. Betul? Nah, yang sedikit ini mudah manfaat. Insya Allah malam minggu depan di Binuang, malam Senin di konser besar-besaran malam Senin akikahnya anaknya Habib Sogi, namanya siapa? Muhammad Al-Fagihu Al-Muqaddam. Magom Muhammad Al-Fagih, pakai alif lam Al-Fagih yang diutamakan dalam ilmu syariatnya, Al-Muqaddam yang di depan kau. Sifat tuh, ma'rifat ya apa? Na'an man'ut ya? Naam, thayyib, mabruk. Dulu itu nama orang itu satu aja, Muhammad, Ali gitu. Kok nama terlalu panjang-panjang, belum keramat sudah dikasih keramat duluan. Wah ini hubulja. Paham ya? Kalau punya anak, makanya kalau bisa anaknya itu ditambah-tambah keramat-keramat dulu. Nanti kalau keramat apa? Oh Habib Muhammad Al-Ulini, oh berarti ini ulama ulin, kan gitu bagul ha? Ini enggak, belum jadi ulama ditambah magom, Al-Fagih Al-Muqaddam, wah ini hubulja sudah stres duluan hidupnya. Iya, kan ada namanya wali-wali itu, wali latong, wali macam-macam itu kan setelah jadi wali dia Imam Ghazali dikenal Al-Ghazali, ada namanya Muhammad. Waktu lahir bukan Muhammad Ghazali, bukan. Setelah dia hebat di kampungnya dikenal, baru punya gelar Al-Ghazali. Gulu sekumpul, itu namanya bukan sekumpul. Al-Imam Muhammad Zaini Abdul Ghah. Karena dia ngetop dikenal di dunia, banyak manusia kumpul ngambil barokah, disebut guru sekum. Makom itu datang setelah dia mempunyai profesor, itu akan mendapat gelar profesor setelah dia punya penemuan. Ini kada belum nemu sudah dikasih magom, berarti hubul. Ya boleh lah hubul jagolil-golil daripada kada. Betul. Kayak ini Pak Muri Cahyono, itu nama dia, tapi sekarang dikenal bosmu. Setelah dia mempunyai prestasi, usahanya bagus, baru bisa dipanggil bos. Masa ini mau dipanggil bos Ume, prestasinya belum ada, ya nggak bisa. Betul? Ini bisa dipanggil apa? Bos krempengan besi tua. Oh ini. Kenapa? Karena bos besi tua kalau ketemu dia segan, ketakutan, takut diborong sebelataan. Wah ini boleh dipanggil bos. Biar besi tua, tapi uangnya banyak, betul? Nah, itu maksud Habib. Kalau bisa punya anak jangan panjang-panjang. Kalau nanti anaknya pian alim hebat, hidupnya tepi sungai, kasih nama, oh Ustadz Yanto Sungai, ya berarti geraknya sungai, karena dia jadi ulama di Sunan Kali Joko, karena dia tapanya di kali. Coba tapanya di atas loteng, ya Sunan Kali Loteng, kan gitu ha? Tergantung. Begitu juga kita ya. Jadi kalau bisa ngasih nama anak itu jangan dikasih embel-embel magom dulu sebelum punya Kalau dikasih boleh beb, ya boleh hubul jah dikit. Karena dia putus asa sudah nggak punya magom dipaksakan punya ya boleh aja, ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati.